Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi di Desya Education Channel. Kali ini kita akan sama-sama membahas mengenai soal OSNSD tingkat provinsi pada bidang matematika tahun 2019. Nah, yang pertama itu bagian soal isian singkat yang akan kita bahas pada hari ini. Di sini saya sudah sediakan soal dan jawabannya serta caranya yang akan kita bahas. Kenapa bisa jawabannya seperti itu? Oke, kita mulai aja teman-teman dari soal nomor satu. Kita baca dulu soalnya. Pada akhir tahun 2018, sebanyak 5/8 dari jumlah guru di suatu sekolah dasar adalah wanita. Pada permulaan tahun 2019, sekolah tersebut menerima 4 orang pria guru, sehingga banyaknya pria guru seluruhnya menjadi 16 orang. Banyak wanita guru yang mengajar di sekolah dasar tersebut pada akhir tahun 2018 adalah, jadi ketika kita membahas soal cerita seperti ini, kita harus tahu dulu nih apa yang diketahui dari si soal dan apa yang diminta dari soal tersebut. Nah, di sini kan diketahui pada akhir tahun 2018 sebanyak 5/8 dari jumlah guru di suatu sekolah dasar adalah wanita. Jadi artinya tuh banyaknya guru wanita. Jadi artinya banyaknya guru wanita di akhir tahun 2018 di suatu sekolah tersebut, dia sama dengan 5/8 atau bisa kita misalkan si 5/8 ini sama dengan jumlah guru wanita dibagi jumlah banyaknya seluruh guru. Nah, kita bisa misalkan jumlah guru wanita itu dengan W. Dan jumlah banyaknya seluruh guru itu berarti W ditambah P. Di mana P ini merupakan permisalan dari jumlah guru pria. Gitu. Jadi jumlah seluruh guru bisa kita misalkan yaitu W ditambah P. Lalu diketahui juga di sini pada permulaan tahun 2019 sekolah tersebut menerima 4 orang pria guru sehingga banyaknya pria guru seluruhnya menjadi 16 orang. Nah, ini kan pada permulaan tahun 2019 ya. Berarti pada akhir tahun 2018 jumlah guru pria itu belum ada orang yang menambahkan atau sebelum ada tambahan. Jadi kalau tahun 2018 itu berarti jumlah pria gurunya ini belum ditambahkan dengan 4 orang. Berarti kita ngitungnya 16 orang dikurang 4 orang. Jadi jumlahnya itu 12 orang. Jadi jumlah guru pria pada akhir tahun 2018 sebelum ada tambahan yaitu sebanyak 12 orang. Lalu ditanyanya yaitu banyaknya wanita guru yang mengajar di sekolah dasar tersebut pada akhir tahun 2018. Nah, kita bisa menggunakan cara seperti ini, di mana tadi kan sudah diketahui ya bahwa 5/8 itu sama dengan W per W ditambah P. Berarti kita tuliskan di sini. Berarti sama dengan W per W ditambah P sama dengan 5/8. W per W ditambah 12 itu karena dari jumlah guru pria sebelum ada tambahan. Itu kan sebanyak 12 orang. Nah, jadi kita substitusikan 12 orang ini ke dalam si P. Jadi W per W ditambah 12 sama dengan 5/8. Lalu bisa kita kali silang. Nih bisa kita kali silangan aja. Kayak gini. Berarti kan 8 dikali W hasilnya 8W. Lalu yang di bawah kita kalikan silang dengan 5. Berarti 5 dikali W ditambah 12. Lalu 8W sama dengan 5W ditambah 60. Ini dari mana sih? Ini dari kali seperti ini. Nah, kita kalikan pelangi. Jadi 5 dikali W hasilnya 5W. 5 dikali 12 hasilnya 60. Lalu, karena sama-sama variabelnya W, 5W-nya ini kita pindah ruaskan. Kita pindah ruaskan menjadi negatif 5W. Karena
Ini yang positif jika dipindah luaskan menjadi negatif. Maka 8W dikurang 5W sama dengan 60. 8W dikurang 5W menghasilkan 3W. Berarti 3W sama dengan 60. Lalu kita bisa nyari si nilai W-nya ini dengan cara W sama dengan 60 dibagi 3. Nah, 60 dibagi 3 menghasilkan 20. Jadi, banyaknya guru wanita pada akhir tahun 2018 sebanyak 20 orang. Ini pembahasan soal nomor 1. Lalu, soal nomor 2, kita baca dulu soalnya. 60% peserta didik di suatu sekolah adalah laki-laki. Sebanyak 20% laki-laki dan 20% perempuan tidak memakai seragam batik. Jika diketahui ada 310 peserta didik memakai seragam batik, maka seluruh peserta didik tersebut, uh, maka seluruh peserta didik yang ada di sekolah adalah, jika kita lihat dari soal ini, menurut saya ini yang diketahuinya itu sebanyak 310 peserta didik. Tetapi ketika saya selesaikan, itu menghasilkan jumlah yang tidak bulat. Karena kan di sini mengenai bahasan suatu peserta didik di mana harus bilangan bulat, tidak boleh selain bilangan bulat. Nah, nanti kita akan ganti soalnya menjadi 320 peserta didik. Tetapi sebelum kita ganti soal yang menjadi 320 peserta didik, kita akan bahas dahulu jika yang diketahuinya ini 310. Nah, di sini saya sudah menulis Nah, di sini saya sudah menulis jawabannya. Yang diketahui 60% merupakan siswa laki-laki. 20% laki-laki dan 20% perempuan tidak memakai seragam batik. Nah, ini kan diketahui nih di soal. Lalu, jika 310 peserta didik memakai seragam batik, maka pertanyaannya seluruh peserta didik yang ada di sekolah tersebut berapa gitu kan? Berarti penyelesaiannya kita bisa cari jumlah siswa perempuannya dulu nih. Karena kan tadi sudah diketahui jumlah siswa laki-laki. Maka kita bisa dengan mudah mencari jumlah siswa perempuan. Caranya itu 100% dikurang 60% menghasilkan 40%. Berarti jumlah siswa perempuan yaitu sebanyak 40%. Lalu di sini diketahui yang tidak memakai batik 20% laki-laki dan 20% perempuan tidak memakai seragam batik. Sehingga yang memakai batik itu 80% laki-laki dan 80% perempuan. Itu dihasilkan dari 100% dikurang 20%. Karena ini yang tidak memakai batik sebanyak 20%. Maka yang memakai batik itu sebanyak 80% laki-laki dan 80% perempuan. Artinya, siswa yang memakai batik laki-laki ya sama dengan 80%. Kita ubah 80% ini menjadi bentuk pecahan, maka 80 per 100 dikali 60%. Nah, 60% ini merupakan jumlah siswa laki-laki. Lalu, berarti sama dengan 80 dikali 100, lalu 80 per 100 dikali 60 per 100 menghasilkan 12 per 25. Perempuan sama tadi 80% yang memakai batik sehingga 80 per 100 dikali 40% dari jumlah siswa perempuan yaitu sebanyak 40%. Maka 80 per 100 dikali 40 per 100 sama dengan 8 per 25. Sehingga jumlah laki-laki dan perempuan yang memakai batik itu 12 per 25 ditambah 8 per 25. Menghasilkan 20 per 25. Nah, 20 per 25.
Nah, 20/25 ini bisa kita sederhanakan caranya dengan sama-sama dibagi 5. 20 dibagi 5 menghasilkan 4, 25 dibagi 5 menghasilkan 5. Sehingga jumlah seluruh peserta didik di sekolah yaitu 310 dibagi 4/5 menghasilkan 387,5. Nah, seperti yang saya katakan di awal, jika yang diketahuinya hanya 310, maka menghasilkan jumlah yang merupakan bilangan bulat. Hal tersebut tidak bisa karena di sini soalnya itu ditanyakan seluruh peserta didik. Peserta didik ini kan berupa manusia, makhluk hidup. Jadi hitungannya itu bilangan bulat. Maka jika kita lihat nih hasil seluruh peserta didik ialah 387,5. Tidak bilangan bulat. Sedangkan hasil seluruh peserta didik seharusnya ialah bilangan bulat. Agar menghasilkan bilangan bulat, maka saya mencoba merubah jika yang diketahuinya itu 320 peserta didik yang memakai seragam batik. Sehingga jumlah seluruh peserta didik di sekolah yaitu 320 dibagi 4/5 menghasilkan 400. Jadi seluruh peserta didik di sekolah yaitu 400 orang. Nah, ini jawaban dari nomor 2. Semoga bisa dipahami. Lalu kita lanjut ke soal nomor 3. Nah, kita baca dulu soalnya. Ibu Vira memiliki 40 permen rasa mangga, 30 permen rasa melon, dan 50 permen rasa jeruk. Apabila permen-permen tersebut akan dibagikan sebanyak mungkin murid-muridnya, dengan masing-masing anak mendapatkan bagian semua rasa yang sama, maka banyak permen rasa melon yang diberikan kepada setiap murid-muridnya adalah kita biasakan menulis diketahui dan ditanyakan. Di sini diketahui Ibu Vira memiliki 40 permen rasa mangga, 30 rasa melon, dan 50 rasa jeruk. Lalu masing-masing murid tersebut akan dibagikan semua rasa dengan sama rata banyaknya. Maka yang ditanyakan yaitu banyaknya permen rasa melon yang diberikan kepada setiap murid-muridnya. Nah, langkah pertama kita bisa mencari FTB dari 40, 30, dan 50. 40, 30, dan 50 ini dari diketahuinya ketiga rasa permen tersebut. Nah, kita cari faktor dari 40, yaitu 2/3 dikali 5. Caranya itu gimana sih, Kak, kalau faktor? Nah, kalau faktor itu kita bisa pakai formula faktor. Misalnya 40 dibagi 2, kita bagi dengan angka terkecil. Kita bagi 2, ini kan menghasilkan 20. 20 kita bagi 2 lagi, bisa menghasilkan 10. Lalu kita bagi 2, menghasilkan 5. Nah, ini kan berarti faktornya itu 2 kali 2 kali 2 kali 5. Nah, bisa kita ubah penulisannya menjadi 2/3 dikali 5. Lalu faktor dari 30 sama caranya menggunakan form faktor nanti menghasilkan 2 kali 3 kali 5. Faktor dari 50 itu juga sama pakai form faktor nanti menghasilkan 2 dikali 5 pangkat 2. Sehingga FTB dari 40, 30, dan 50 itu 2 dikali 5 sama dengan 10. Nah, gimana sih Kak cari FTB itu? FTB itu kan faktor persekutuan terbesar. Nah, itu kita cari misalkan ini nih, yang banyak yang sering muncul. Nah, di sini yang sering muncul 2 sama 5 kan. Si 3 ini dia cuma 1 nih, nggak ada temennya. Berarti otomatis kita pilihnya 2 sama 5. Nah, kalau FTB kita cari angka yang pangkatnya
paling kecil. Nah, ini kan kalau 2 dia ada 2/3 sama 2/1. Berarti kita ambil yang 2/1. Ini 2. Lalu yang 5 juga nih, dia ada 5/1 sama 5/2. Berarti kita ambil yang 5/1. Berarti FPB-nya itu 2 dikali 5, di mana hasilnya 10. Artinya, maksimal terdapat 10 anak yang akan dibagikan permen oleh Ibu Vira. Jadi, masing-masing anak mendapatkan permen sebanyak. Nah, tadi kan diketahui nih bahwa permen rasa mangga itu sebanyak 40, berarti 40/10 pernya itu dari sini, PB yang sudah kita cari, 40/10, berarti hasilnya 4. Lalu permen rasa melon 30/10 hasilnya 3, dan nasi jeruk 50/10 hasilnya 5. Ini mengartikan bahwa banyaknya permen rasa melon yang diberikan kepada setiap murid yaitu 3. Jadi setiap murid yang dibagikan permen oleh Ibu Vira, dia akan mendapatkan 3 permen rasa melon, 4 permen rasa mangga, dan 5 permen rasa jeruk. Kayak gitu. Lalu kita ke soal nomor 4. Jika diberikan pola bilangan pada tabel berikut, maka C dikali A adalah, nah ini kan ada pola bilangan 1, 3, 5 sampai A, 2, 6, 10 sampai 54, 3, 9, 15 sampai C. Nah, langkah yang pertama kita mencari tahu dulu nih kolom kedua, si angka 54 ini merupakan suku yang keberapa nih? Ini kan kolom kedua nih. Nah, kita harus cari tahu dulu si 54 ini merupakan suku yang keberapa. Nah, UN. N yang keberapa nih dia? Si 54 ini. Kita harus cari tahu dulu. Nah, caranya seperti ini. Saat kita 2, 6, 10, sampai 54. Si 2 ini merupakan U1 atau suku pertama. Dan 54 ini merupakan suku ke N. Yang N-nya kita akan cari nanti. Maka kita pakai rumus anik. UN sama dengan A plus N dikurang 1 dikali B. Nah, di sini kita cari bedanya dulu nih, karena di sini kan ada B, beda. Bedanya tuh caranya, ini kan 2 ke 6, itu ditambah 4. 6 ke 10 ditambah 4. Berarti pola bilangannya, nanti di sini bilangan selanjutnya 10 ditambah 4. Kayak gitu. Jadi bedanya itu 4. Dan seterusnya nanti di sini 14 ditambah 4 dan seterusnya sampai 54. Maka di sini UN-nya kan 54, kita substitusikan, kita masukkan 54 sama dengan A-nya itu 2, A itu sama dengan U1 ya teman-teman. Jadi A sama dengan 2, ini kita substitusikan, 2 ditambah N dikurang 1 dikali 4. 4 itu dari si bedanya ini. 4. Lalu 54 sama dengan 2 ditambah 4N dikurang 4. Nah, ini kita kali pelangi seperti ini. Jadi 4 dikali N hasilnya 4N. 4 dikali negatif 1 hasilnya negatif 4. Maka 54 sama dengan 4N dikurang 2. Lalu di sini 54 ditambah 2 sama dengan 4N. Kenapa jadi ditambah nih, Kak? Nah, karena si 2 ini mau kita pindah luaskan, karena dia tidak mempunyai variabel kan. Nah, si 4N ini mempunyai variabel itu N. Jadi 2 ini kita pindah luaskan ke 54. Karena di sini negatif, jika dipindah luaskan menjadi positif. Maka 54 ditambah 2 sama dengan 4N. 54 ditambah 2, misalkan 56. Sama dengan 4N, maka N sama dengan 56 dibagi 4. Nah, 56 dibagi 4 sama dengan 14. Jadi, N sama dengan 14. Nah, kita sudah mendapatkan nih, si N itu sama dengan 14. Maka,
54 pada kolom kedua merupakan suku yang ke-14, sehingga kita bisa mencari nilai A dan C. Kenapa kita bisa cari nilai A dan C? Karena kan dia berada di satu baris yang sama, berarti dia berada di suku yang sama, yaitu suku ke-14. Lalu, langkah yang kedua, kita mencari nilai A pada kolom pertama nih. Kita mencari nilai A, sama caranya kita tulis di sini polanya 1, 3, 5, sampai A, di mana 1 itu U1 atau A, dan A ini itu sama dengan U ke-14. Karena kan tadi sudah dicarikan bahwa si 54 ini merupakan suku ke-14. A ini berada di barisan yang sama dengan 54. Berarti si A ini merupakan U ke-14. Lalu kita pakai cara anit, di mana UN sama dengan A plus N dikurang 1 dikali B. UN-nya itu U14. U14 sama dengan 1, karena A-nya 1. 1 ditambah 14 dikurang 1 dikali 2. 2-nya itu dari beda. Nah, ini kita bisa lihat pola bilangannya. 1 ke 3 itu kan berarti ditambah 2. 3 ke 5 itu ditambah 2. Nanti seterusnya 5 ditambah 27 sampai A. Lalu U14 sama dengan 1 ditambah 14 dikurang 1 menghasilkan 13. 13 dikali 2 yaitu 26. Maka U14 itu 1 ditambah 26 sama dengan 27. Jadi nilai A ini yaitu 27. Lalu selanjutnya kita mencari nilai C pada kolom ketiga. Nih, kolom ini. Kita tulis pola bilangannya yaitu 3, 9, 15 sampai C. U1-nya 3, U14-nya C, dan bedanya 6. Karena 9 dikurang 3 itu 6. Maka UN sama dengan A plus N dikurang 1 dikali B. U14 itu C, C-nya itu U14, A-nya itu 3, bedanya itu 6. Jadi kita mau substitusikan, berarti U14 sama dengan 3 ditambah 14 dikurang 1 dikali 6. U14 sama dengan 3 ditambah 14 dikurang 1 hasilnya 13 dikali 6. Lalu U14 sama dengan 3 ditambah 6 dikali 13 itu 78. Maka U14 hasilnya yaitu 3 ditambah 78 sama dengan 81. Nah, jadi nilai si C ini sama dengan 81. Lalu kita bisa cari nih nilai C dikali A. Ya udah kita kalikan aja 81 dikali 27. Menghasilkan 2187. Kita lanjut soal nomor 5. Hasil operasi campuran bilangan bulat berikut dalam bentuk desimal adalah, jadi kita harus menghitung hasil dari buka kurung 1/2 dikurang 1/3 tutup kurung dikali 60% ditambah 0,5 dikali 1,1. Nah, karena di soal ini diminta dalam bentuk desimal, maka nanti hasilnya akan kita ubah ke dalam bentuk desimal. Di sini langkah pertama kita kerjakan dulu yang di dalam kurung. 1/2 dikurang 1/3 itu menghasilkan 1/6. Lalu 1/6 ini bisa kita kalikan dengan 60%. Kita kurungkan, ini kan ini sama-sama dikali ya. Jadi kita kurungkan berarti 1/6 dikali 60% ditambah 0,5 dikali 1,1. Nah, kita kerjakan yang di dalam kurung. Berarti 1/6 dikali 60% ini kita ubah ke dalam bentuk pecahan. Karena ini 1/6 pecahan. Jadi 1/6 dikali 60 per 100 ditambah 0,55. Maka 1/10 ditambah 0,55. 1/10 kita ubah menjadi desimal, yaitu 0,1. Berarti 0,1 ditambah 0,55 menghasilkan 0,65. Jadi, hasil akhirnya dalam bentuk desimal adalah 0,65.
Sekian, video pembahasan, pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi